lagi di Petra Kids Online. Ngomong-ngomong Kakak Tili kemana ya? Kakak Tili? Kakak Tili? Kakak Tili kemana ya? Halo semuanya, mana suaranya? Halo. Udah rame aja nih. Halo adik-adik di rumah. Kembali lagi di Ibadah Online Petra Kids. Dilihat-lihat adik-adik di rumah sudah siap memilih Tuhan nih. Pasti Ya kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu dong. Supaya iblis tidak mengganggu kita. Oke? Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini yang kau sudah berikan dalam kehidupan kami, terkhusus pada sore hari ini Tuhan, di mana kalian memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bila doa anakmu Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Yeay. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yeay. Siapa yang memuji Tuhan? Wah, sudah siap memuji Tuhan. Kalau begitu, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita melompat bersama-sama. Oke? Yang tahu gerakannya, kita gerak sama-sama ya. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuh, jangan
Masih dong ya. Bagaimana kalau supaya semangat? Bagaimana kalau kita yel dulu? Ya betul sekali. Yel apa nih? Petra Kids. Petra Kids, oke. Petra Kids. Yeay! Ah! Petra Kids. Yes, yes, yes. Tunggu deh. Kurang semangat nih. Ada yang nggak lompat nih, yang di rumah ada yang nggak lompat. Ulang ya, kita sama-sama lompat tinggi-tinggi. Petra Kids. Yeay! Ah! Petra Kids. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita lanjut pujian kita. Yang tahu gerakannya gerak ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Ulang lagi ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Yeay. Wah, kita sudah menyanyi, kita sudah lompat-lompat. Tidak terasa ya, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Ada yang di rumah, silakan duduk, siapkan hatinya, jangan jalan-jalan kiri kanan, dan fokuskan hati kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan satu pujian. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya
Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti luar biasa dan dahsyat kan semua kalian di rumah. Kevin berdoa semoga kalian tetap sehat-sehat, sekolahnya juga lancar, walaupun sekolah online ya. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Roh Kudus, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat menyaksikan Tuhan ibadah Peter Kids ini Bapa dan Bella Tuhan. Engkau menyertai kami semua ya Roh Kudus. Berbicara kepada hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang Kau sampaikan buat anak-anak ini Tuhan. Berkati juga anak-anak ini Bapa, berikan mereka hati dan telinga seorang murid ya Roh Kudus untuk mendengar apa yang Kau sampaikan buat mereka. Hamba-Nya alat, pakai hamba-Mu untuk melayani nama-Mu saja ya Bapa. Inilah doa Nabi Yesus Kristus Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, adik-adik, hari ini Kakak Irvin yang sampaikan firman buat kalian. Sebelum Kak Irvin sampaikan firman buat kalian, Kak Irvin mau tanya buat kalian dulu. Kalian masih sering baca firman Tuhan enggak di rumah? Yo, atau ada yang sudah malas-malas di rumah baca Alkitab? Atau ada yang kitabnya di rumah tidak pernah dibaca, sudah berdebu sekarang? Ayo, saya Kak. Aduh, tolong ya, Alkitab itu dibaca adik-adik, walaupun masih kecil. Kalau kalian bisa rajin untuk baca Alkitab, Kak Irvin percaya ada berkat luar biasa yang Tuhan berikan buat kalian. Oke, kita mulai firman kita pada hari ini. Kak Irvin ambil di ayatnya Matius 11 ayat yang 25 sampai ayatnya ke-30. Oke, dapat semua? Oke, puji Tuhan. Kita baca ya adik-adik sama-sama. Judul perikopnya itu ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat terakhir 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke adik-adik, jadi dari ayat ini kita dapat belajar itu belajar dari Yesus, yaitu hubungan Bapa dengan anak. Belajar dari pribadi Yesus bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang sebagai Tuhan menjadi manusia mengajarkan kepada kita hubungan anak dengan Bapa, kedekatan dan keintimannya gitu. Yesus pun mengajarkan kita seperti itu kan? Ayatnya di sini, di ayat yang ke-27. Kita tahu kan adik-adik bagaimana hubungan Bapa dengan anak seperti apa? Kita tahu toh? Kita punya orang tua di rumah, bagaimana hubungan kita dengan mama, hubungan kita dengan Bapa. Dia tahu, begitu pun dan Yesus. Yesus tahu hubungan itu. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengenal pribadi itu, anak dengan Bapa. Oke? Supaya kita kenal gitu. Orang tua kita kenal siapa yang kita layani, siapa yang kita ikuti. Kita kenal gitu. Oke? Terus, di ayat yang ke-28 yang Kak Irvin paling suka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mengajak kita datang kepadanya dan mau menanggung segala beban kita supaya kita bebas. Kita bebas. Asalkan kita mau datang kepadanya, memberikan segala sesuatunya untuk Dia. Beban kita, masalah kita, untuk Dia. Karena dia sebagai Bapa ingin lihat anaknya itu semua bahagia. Dia tidak mau lihat anaknya punya beban berat adik-adik. Dia Tuhan mau lihat kita sebagai anak itu
anak yang bebas, anak yang tidak terikat dengan apapun. Tuhan mau lihat kita itu bahagia. Makanya berikan semua kepada Dia sebagai Bapa untuk menanggung itu buat kita. Oke? Ini yang paling Arifin suka, karena kita tahu di situ kalau Tuhan mau tanggung itu semua buat kita. Jadi jangan ragu-ragu ya kalau kita datang sama Tuhan, adik-adik. Datang sama Tuhan, Tuhan saya punya masalah ini. Tuhan saya punya masalah sama temanku ini. Tuhan dikasih begini saya. Kasih semua sama Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kelegaan itu kepada kalian. Oke? Tapi kita harus ingat juga satu hal, adik-adik. Kalau kita harus pikul beban di sini firman Tuhan ayat 29, pikulah. Kita memikul beban untuk Tuhan, yaitu untuk memuliakan namanya. Memuliakan namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukannya menjadi batu sandungan buat mereka, bukannya menjadi untuk menjelek-jelekkan atau apalagi menghina pengorbanan Kristus buat kita. Enggak. Ingat, kita punya beban untuk menjaga nama baiknya Tuhan. Itu beban yang kita pikul, menjaga nama baiknya Tuhan, menjaga nama Bapa kita. Kita harus sadari itu, adik-adik. Oke? Yang paling penting kita harus tahu kalau semua itu ringan dan itu enak. Kenapa kita jalan sama Tuhan? Tuhan yang punya segala sesuatunya. Tuhan yang punya langit dan bumi. Jadi itu enak, itu ringan, gak berat. Karena Dia yang tanggung itu buat kita. Tugas kita jalani. Tugas kita apa? Adik-adik, jalani. Ayo loh, kita jalan sama Tuhan. Ayo loh, kita hadapi semua tantangan sama-sama dengan Tuhan. Oke? Jadi adik-adik, jangan malu untuk akui Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan malu. Jadilah berkat, adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Oke? Adik-adik, saya percaya adik-adik di rumah, walaupun mungkin nggak ngerti, tapi saya pun percaya bahwa Roh Kudus itu yang akan nyatakan buat adik-adik sekalian. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Saya pun percaya itu. Amin. Terus kita lanjut buka ayatnya di Roma 8:28. Sudah dapat semua? Di Roma 8 ayat yang ke-28. Amin. Oke. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang adik-adik bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu buat kita. Kita ini anaknya, anak yang terpanggil, anak yang dipilihnya. Oke? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Kak, misalnya saya kena masalah Kak, gini. Tuhan turut bekerja di situ loh. Supaya apa? Kita dapat belajar. Supaya apa? Kita dapat mengerti gitu. Oh iya ya, dari semua masalah kita dapat belajar. Bukan cuma baik-baiknya aja, enggak. Tapi semua walaupun itu buruk, kalian pikirnya itu buruk, padahal enggak sebenarnya. Itu baik buat kita. Turut bekerja dalam segala sesuatu ya, berarti bukan cuma yang baiknya aja dari adik-adik, buruknya juga. Baik dan buruknya segala sesuatu ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan di situ. Oke? Ini poin-poin yang Kevin sampaikan buat adik-adik. Lebih tutup dengan ini. Poin-poin yang Kevin mau sampaikan, yang pertama kita harus sadar kalau kita ini anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih sebelum kita ada di dunia ini. Oke? Kita harus sadar kalau kita anak Tuhan yang sudah dipilih sebelum kita ada di dunia ini. Yang kedua, kita harus selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan sebagai anak yang mengasihinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus bersyukur karena kita adalah anak Tuhan dan kita mengenal Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sebagai Bapa buat kita. Oke adik-adik, kenalilah dirimu. Kita ini sebagai anak, dia sebagai Bapa. Hubungan anak dengan Bapa itu intim adik-adik. Sangat dekat. Jadi kalau kalian Kak, bagaimana cara bicara dengan Tuhan? Gampang. Doa.
Di tengah Tuhan bicara dengan Tuhan lewat doa. Dia tahu kok. Dia dengar kalian kok. Jangan khawatir dan jangan ragu. Dia sebagai Bapa kenal anak-anaknya. Dia kenal kalian satu-satu. Begitupun Kak Irvin. Oke? Mungkin itu Kak Irvin bisa sampaikan buat kalian. Kak Irvin bisa sampaikan buat kalian. Dan Kak Irvin percaya bahwa adik-adik semua dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kak Irvin percaya lewat masa-masa ini Tuhan akan bawa kita lebih dan lebih lagi adik-adik. Jangan diam ya di rumah. Tolong kalian baca Alkitab kalian. Jangan biarkan sampai berdebu. Minta sama papa kalian, "Pak, Ma, tolong bacakan saya Alkitab." Kalau kalian belum bisa membaca, papa mamamu yang bacakan Alkitab buat kalian. Kalau enggak, sama-sama kita belajar. Ayo, kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab, ayatnya apa. Oke? Dan buat orang tua di rumah, mungkin yang sedang menyaksikan, jaga hubungan itu, terutama ajarkan mereka nilai-nilai Kristus dalam kehidupan mereka. Kenalkan mereka itu pribadi Yesus seperti apa. Supaya anak-anak dapat ngerti bahwa saya ini anak Tuhan, anak yang dipilih Tuhan, anak yang dipakai Tuhan. Saya ini anak yang Tuhan sudah tetapkan. Karena di mata Tuhan mereka berharga. Begitupun juga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di rumah. Oke? Sekian dari Kak Irvin. Sebelum Kak Irvin tutup, Kak Irvin mau adik-adik semua sekalian di rumah, yuk kita sama-sama sama papa mama saling minta maaf yuk. Karena banyak hari ini kalian mungkin bermasalah berat sama orang tua kalian. Ayo kita belajar minta maaf sama orang tua. "Pak, Ma, maafkan saya kalau saya punya salah sama papa mama." Ayo. Begitupun orang tua pada anak-anaknya. Oke? Itu mungkin. Mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan buat anak-anak ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin buat kami. Kamu selesai berkata-kata Bapa. Dan percaya Roh Kudus-Mu, Engkau yang selalu berkata-kata buat mereka. Engkau tidak tinggal diam Bapa buat anak-anak ini. Engkau selalu menyatakan itu buat anak-anak ini Tuhan. Bapa, mau berdoa buat anak-anak ini Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau menuntun kehidupan mereka Bapa. Apapun jadi pergumulan tantangan mereka Tuhan, Engkau percaya Roh Kudus bahwa Engkau selalu menyertai mereka. Engkau selalu menolong mereka tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Bukan waktu kami, tapi waktu-Mu ya Roh Kudus. Bapa, berdoa buat kedua orang tua mereka Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau selalu menuntun kedua orang tua mereka Bapa. Dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha mereka Tuhan untuk mendidik anak-anak ini Bapa, dalam membesarkan anak ini Tuhan, Engkau percaya Roh Kudus Engkau berikan hikmat dan marifat kepada mereka masing-masing untuk dapat menyampaikan kepada anak-anak ini Bapa pribadi-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyaksikan Peter Kids ini Bapa, ibadah Peter Kids ini Tuhan hanya untuk nama-Mu saja ya Bapa. Angkat tangan kalian adik dan terimalah berkat. Diberkatilah kalian semua, studi kalian, sekolah kalian, usaha pekerjaan orang tua kalian diberkati. Bangsa dan negara ini Engkau berkati ya Tuhan. Anak-anak ini Engkau berkati Bapa dalam setiap pergumulan tantangan mereka ya Roh Kudus. Dan Bapa, berdoa juga Tuhan buat gereja ini, biarlah Engkau berkati gereja ini Tuhan. Biarlah lewat gereja ini lahir generasi-generasi yang memuliakan nama-Mu saja Yesus. Lahir generasi-generasi yang berdiri buat Engkau ya Bapa. Berdiri buat generasi di bawahnya, berdiri buat nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua Bapa. Biarlah Engkau saja mencuci kuduskan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman yang luar biasa ya adik-adik semuanya. Luar biasa sekali. Ya, siapa tadi yang bawa firman nih? Kak Irvin. Kak Irvin. Ada di rumah juga tetap baca Alkitab ya. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Nanti bahasan kita sudah tidak terasa ya, kita tadi sudah menari-menari, kita lompat-lompat, kita sudah menyembah firman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di bahasannya kita sudah berada di penghujung ibadah kita. So, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus